pemilu tinggal beberapa hari lagi ya. Sekarang masih rame lah ini dibicarakan soal apakah nanti 1 putaran atau 2 putaran. Juga yang tak kalah rame itu soal upaya mengkoalisikan antara 01 dengan 03. Ada wacana salam 4 jari lah gitu. Jadi ini menarik nih, sesuatu yang 1 putaran atau 2 putaran aja belum jelas, tapi sudah ada wacana ini bersatu untuk melawan common enemy 02. Nah, saya bersama Bang Zulfan Lindan. Ya. Selamat datang ke Cokro TV lagi, Bang Zulfan. Terima kasih, Mas. Saya penggemar Unpacking Indonesia, jadi saya sekarang mau unpacking Bang Zulfan. Soal ini nih, kenapa ini penting untuk saya pengen tahu dari Bang Zulfan, karena Bang Zulfan kan pernah di PDIP dan pernah di Nasdem, ya kan? Jadi tahulah bagaimana di partai yang 01 dengan di partai yang 03 ini. Bagaimana Bang Zulfan melihat wacana salam 4 jari itu? Ya, saya kira itu kan biasalah. Tadi kan karena Prabowo atau 02 dianggap sebagai common enemy, dan kemudian ini kan sebenarnya begini, untuk menghadapi 1 putaran. Ini kan pressure sebenarnya. Dalam politik ini pressure ya. Jadi udahlah, kami itu nggak percaya ada 1 putaran. Pokoknya 01, 03 akan bergabung, kita siap main di putaran kedua. Ini persepsi, image, semuanya sudah dibangun dulu. Bahwa tidak ada 1 putaran menurut 01 dan 03 gitu loh. Nah, walaupun kemungkinan 1 putaran itu ada, dan menurut saya kansnya itu besar gitu ya. Nah, jadi ini upaya itu saya kira bagus ya, namanya usaha kan. Namanya usaha untuk melakukan pressure kepada lawan, ya kan. Nah, jadi itu hal biasa. Bagaimana 02-nya mengantisipasi, gitu kan. Nah, atau sama sekali dianggap biasa aja lah. Nggak usah kita anggap itu kan, jadi gini, apakah 02 ini sudah mempunyai posisi yang jelas dan mantap? Jadi mereka nggak tanggapi yang gini-gini. Tetapi kan tadi kita mau bicara, kalau seandainya terjadi 2 putaran, apakah mungkin antara tadi salam 4 jari itu bisa terwujud sepenuhnya, gitu kan? Bisa saja terwujud, tetapi tidak bisa sepenuhnya. Nah, karena misalnya Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali, itu kan sudah mengatakan, ngapain mesti kita cepat-cepat bicara soal kita akan berkoalisi di putaran kedua nanti antara Anies dan Ganjar, kan gitu. Nah, terjadi perdebatan antara Ahmad Ali dengan sesama Timnas, yaitu dengan Sudirman Said kan. Timnya 01 lah ya. Timnya 01. Sehingga dua-dua kita lihat jarang muncul sekarang ini sebagai juru bicara dari keduanya. Padahal mereka yang harus banyak bicara kan. Biasanya kan Pak Sudirman Said itu paling sering muncul kan. Sekarang nggak ada lagi. Gitu. Sekarang Tom Lembong yang sering muncul. Nah, Tom Lembong kan hanya persoalan hilirisasi aja, ya kan. Lebih dari itu dia nggak bisa ngomong lah. Ya, memang itu bidang dia itu. Ekonomi kan. Ekonomi dan keuangan itu memang pakarnya ya Tom Lembong lah. Nah, jadi kalau saya lihat bahwa agak sulit ya, yaitu sebagai sebuah sebuah semangat boleh untuk membangun semangat solidaritas kan, sesama orang-orang yang ya biasa kan, kalau sesama orang tertindas kan, tapi ini kan bukan tertindas, maksudnya orang yang terancam tereliminasi. Iya, senasib. Iya. Ya, tapi kan pada saat yang sama mereka kan harus berjibaku untuk memperebutkan runner up. Nah, makanya kan sekarang siapa yang bisa memanfaatkan siapa ini berdua ini? Apakah Ganjar bisa memanfaatkan Anies atau Anies bisa memanfaatkan Ganjar? Aduh, pinter aja di antara dua ini. Ya kan? Nah, karena kan begini. Kita lihat basis ya. Basis kanan yang ada di Anies itu sulit untuk milih Ganjar. Ya kan? Mengingat macam-macam peristiwa. Ya kan? Kemudian juga basisnya Ganjar yang kita bilang sebagai abangan, kita bilang sebagai
mungkin ada bicara kiri juga. Ini kan juga sulit pindah ke Anies. Kalau pindah ke Prabowo, ada Gibran di sana, ada kemungkinan bisa, gitu. Nah, terus kemana nih lari yang kanan ini? Nah, dia kan akan mencari celah. Bisa nggak kita coba merapat ke yang kemungkinan ya, kalau pilihan itu kemungkinan kepada Prabowo lebih besar. Gitu loh, kalau kita bicara pindahan. Jadi Prabowo ini memang, kalau kita lihat Prabowo Gibran ini memang agak diuntungkan dengan situasi basis massa yang ada pada 01 dan basis massa yang ada 02. Dia bisa ngambil dua-duanya itu. Gitu kan. Walaupun sekarang kan masih stay ya. Karena belum pasti siapa yang masuk. Gitu kan, siapa yang akan menang. Nah, oleh karena itu saya melihat kalau masuk nanti dalam putaran kedua, ada 2 putaran, apakah Anies tetap Ganjar ini pasti ke Prabowo, nggak mungkin kemana-mana. Balik lagi ke Prabowo. Ya kan? Itu kan kita bicara Februari ya. Februari ke Juni itu kan misalnya 2 putaran 4 bulan. Wah, itu macam-macam bisa terjadi kan. Macam-macam. Ya, jadi begitu juga kalau Ganjar bersama Prabowo juga kita lihat tadi kan kita bicara kanan ini umumnya ya ke balik ke Prabowo lagi. Ada historisnya. Gitu. Udahlah, kita bicara PKS apa itu nggak mungkin lah. Beratlah dengan PDIP ya menurut saya ya. Pasti mereka akan ke Prabowo. Artinya kalaupun toh 01, 03 bersatu pada tingkat elit, tingkat akar rumputnya nggak semudah kemudian ikut gitu ya? Iya, karena masing-masing juga mereka jalannya kan. Kalau nanti kan salah satu nih, katakanlah Prabowo pasti masuk. Nah, salah satu ini kan Anies atau Ganjar kan gitu. Nah, kalau Anies masuk, pendukung Ganjar lari ke Prabowo. Kalau Ganjar yang masuk, pendukung Anies lari ke Prabowo juga. Dan kita ingat di dalam Gerindra itu banyak sekali aktivis HMI dan PII. Sekjen PII, tokoh PII misalnya. Ada yang lain-lain kan. Nah, itu kan mereka tuh lebih mudah tuh kan. Ada bekas wagub ini apa? Wagub DKI. Oh, ini Patria. Ya, dia kan sekarang masih menjabat sebagai presidium alumni HMI. Nah, jadi itu connect-nya itu lebih hubungan komunikasinya lebih cepat gitu loh. Ya kan? Kalau misalnya antara Ganjar dengan ini kan orang kan selalu begitu. Semua orang kan gitu, cari ini siapa nih saya yang bisa berhubungan lebih enak. Yang chemistry-nya dapat. Chemistry-nya dapat semuanya. Saya juga nggak canggung, ya kan? Nah, sementara kalau ke sini kan, kalau ke Ganjar kan ini pasti kan porosnya GMNI, nasionalis semuanya kan mereka nggak dapat. Nah, ini menurut saya bahwa memang Prabowo dalam posisi ini putaran kedua pun dia, 2 putaran pun dia diuntungkan. Mungkin bisa di atas 65% suaranya. Tapi gitu. yang menarik ya, kalau di medsos lah setidaknya itu digaungkan bahwa istana panik kalau tidak 1 putaran. Jadi kalau 2 putaran itu timnya Prabowo itu akan akan bercerai-berai karena masing-masing punya kepentingannya sendiri gitu. Karena kemudian mereka ternyata tidak berhasil cepat mendapatkan tiket Prabowo menang, sehingga menguntungkan runner up gitu. Jadi 2 putaran itu adalah sinyal kekalahan bagi 02 gitu. Kalau saya bilang bukan sinyal kekalahan. Kalau tidak 1 putaran, sinyal kebodohan. Semuanya ada kok. Ya kan? Ya. Betul nggak, Mas? Ya, betul. Semua ada. Kita mengatakan apakah disuruh atau tidak. Ya kan? Apakah diperintah atau tidak. Itu kan automatically orang kan begitulah. Bos kita ke sana, masa kita ke sini kan gitu. Walaupun ada sebagian yang tidak berpikir seperti itu, tapi kan sebagian besar kan berpikir itu. Bicara kenyamanan, bicara apa yang dia dapat. Karena kan kita tahulah bahwa rakyat kita ini kan betul-betul kehidupannya sangat terkebelakang.
miskin, ya. Dia kan ingat bahwa terlepas dari setuju atau tidak setuju, yang membagikan bansos ini adalah Jokowi, gitu kan. Itu kan pasti ada dampak. Nggak usah dibilang Pak Jokowi, nggak perlu bilang ini untuk dukung 02 ya, nggak usah. Artinya apa? Di situ kan ada garis merah, ada Gibran, ya kan? Oh berarti ini kan representasinya ke sini gitu loh. Masa nggak bisa satu putaran? Saya yakin betul satu putaran gitu loh. Dengan pendekatan itu. Satu lagi, secara rasional kita harus memahami Prabowo ini yang keempat dia ikut pemilu, pilpres. Ya. Memori orang itu masih tersimpan, Mas. Memori 2009 ada dia nih. Kita nyoblos dia juga. Ya kan? Kemudian 2014 kita nyoblos dia. Kalau 17 tahun, yang 2014 kan berarti 10 tahun. Ya. Berarti umurnya 37. 2019 tambah 5 tahun, umur 17 tahun. Iya kan? Nah ini kan juga mempengaruhi keluarga segala macam, adik-adik ya kan, untuk mereka diajak memilih Prabowo misalnya, karena memori gitu loh. Nah apalagi sekarang ini mungkin lawan-lawannya bukan incumbent, iya kan? Dua orang lawannya bukan incumbent, dan dari tingkat popularitas itu Prabowo kan jauh di atas mereka. Iya, betul. Ya udah 4 kali ikut pemilu gimana, Mas? Sudah nempel gitu. Nempel. Di kepala. Kita waktu udah 4 kali pemilu yang kita buka gambar dia terus kan ada itu. Nah, itu nggak mudah menghilangkan itu. Dan juga ada hal lain yang disampaikan oleh Bung Jayadi Hanan ya di wawancara di Unpacking, Unpacking Indonesia kan dia bilang ada faktor ini kan putaran kedua, kalau memang terjadi putaran kedua, kan nggak ada pileg. Ya. Jadi para anggota partai yang ikut legislatif nyalon kan sudah selesai mereka. Jadi mesin partai nggak akan all out ketika putaran pertama gitu. Itu juga mempengaruhi kata dia. Saya lihat kalau dari segi relawan, misalnya kan sekarang juga gitu, Mas. Saya kan pengalaman misalnya ikut pileg itu udah 3 kali ya. Itu biasanya mesin partai memang tidak bergerak sepenuhnya. Selalu kita menggerakkannya dengan relawan. Artinya relawan ini apa? Yaitu masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang kita manage di dapil-dapil itu untuk mereka kerja. Jadi tidak sepenuhnya juga partai politik. Gitu loh. Kadang-kadang partai politik ini kan tidak ada ya maaf aja, partai politik ini kan strukturnya kadang-kadang nggak sampai ke bawah juga. Sampai kabupaten, ya kan, kecamatan nggak ada orang. Terus di tingkat ranting, desa nggak ada orang misalnya. Terpaksa kan kita menggunakan relawan. Gitu. Nah, jadi ya saya kira beginilah, oleh partai juga pasti menggerakkan anggota DPR yang punya popularitas ya. Dengan berbagai macam janji, Mas. Jadi misalnya dia populer, tapi tidak terpilih. Tapi tetap diminta menjadi tim nasional misalnya, tim pemenangan. Nanti kan janji, kamu kan nanti kalau ini menang, kamu bisa jadi komisaris, nggak jadi anggota DPR, tapi kamu bisa jadi komisaris. Kamu ada yang bisa, yang berbobot lagi bisa jadi dubes. Artinya tetap bisa digerakkan. Tetap bisa digerakkan. Walaupun mungkin tidak 100%. Nah, ya tapi kan yang paling penting itu kan yang memang bisa didengar oleh rakyat. Gitu. Ya. Sementara nanti di mana lagi kekuatan yang selain itu, selain partai ya relawan. Nah kalau kita lihat relawan Jokowi itu kan kuat. Dan itu kan banyak mereka ke 02. Ya. Itu juga satu kekuatan tersendiri. Dan nanti apalagi di putaran kedua itu jelas sekali kan. Gitu. Apalagi misalnya diperhitungkan Anies dengan Prabowo. Wah itu saya kira itu masing-masingnya keras, kerja keras itu. Karena ini udah bicara, walaupun kita tidak mengatakan ideologi dalam konteks
politik, tapi ini ideologi emosional. Ya kan? Apalagi Anies kan perubahan, gitu kan. Nah itu juga ini Bang, saya jadi ingat, kan sekarang ini kan dimunculkan wacana salam 4 jari, itu pertimbangannya juga katanya bukan hanya sekedar elektoral, tapi juga sebagai kritik. Kan sekarang ini banyak nih beredar sejumlah kampus mengkritik Jokowi kan, guru besar mengkritik tentang netralitas, tentang aparat yang jangan sampai ikut berpihak lah gitu. Terus soal politik dinasti, soal etik gitu kan. Nah, 1-3 ini bersatu ini nanti akan, kalau ada 2 putaran, ini akan bergabung dengan kelompok civil society yang kecewa dengan Jokowi, kemudian melakukan delegitimasi, dan akhirnya yang muncul adalah pemenangnya adalah yang ini, yang versusnya Jokowi gitu. Kalau pakai istilahnya Bang Zulfan sendiri, antitesisnya Jokowi gitu loh. Nah, ini kembali nih soal kan Anies antitesisnya Jokowi. Nah, katakan aja nanti kalau itu terjadi 2 putaran, wacana Anies sebagai antitesis gitu ya, atau nanti Ganjar lah misalnya, antara Anies atau Ganjar sebagai antitesis kan muncul lagi, Bang. Gimana itu menurut Bang Zulfan? Ya, jadi saya kira tadi ya, bicara dari gerakan-gerakan tadi, mulai kampus ya. Nah, ini kan tidak terlalu masif. Gitu ya. Artinya kalau kita bicara kampus, ini kan kalau kita sebut ini kan tidak representatif kampus juga. Betul. Ya kan? Gajah Mada tidak representatif, kemudian semua universitas lah. Karena kan bukan institusi universitasnya kan. Orang-orang yang ada dalam universitas saja. Nah, jadi menurut saya efeknya tidak terlalu besar. Dan waktunya juga sudah sekarang ini sudah sangat dekat dengan pemilihan. Sebenarnya kalau mau melakukan itu sejak awal, sehingga masih ada waktu untuk meng-create, kalau memang ingin melakukan sesuatu ya, walaupun kita yang namanya sifat anarkisme kan tidak setuju. Tapi kalau itu muncul memang untuk membangun suatu suasana demokrasi yang lebih baik, itu kan nggak masalah. Nah, jadi saya melihat agak sulit itu, Mas. Ya, kita mengharapkan ada civil society, ada gerakan-gerakan. Gerakan mahasiswa. Nggak ada lah, nggak. Anu lah, kayak semacam 98 versi baru gitu misalnya. Ya, kan kalau kita bicara 98 itu kan banyak hal. Ya, pertama memang orang semua terlibat. Ya, pasar modal terlibat, persoalan ekonomi terlibat, pengusaha terlibat. Ya kan? Kemudian apalagi kampus. Ya. Pihak TNI Polri juga boleh kita bilang ikut. Terus ada trigger penembakan Trisakti. Iya, macam-macam itu terjadi kan. Ada perusakan-perusakan di Jakarta, showroom, pom bensin, segala macam. Nah, itu suasananya beda memang. Itu kan, memang itu kan boleh kita bilang gerakan yang menyeluruh ya. Dari seluruh komponen masyarakat. Kalau sekarang kan enggak. Gitu loh. Ya letupan-letupan, ini kan istilahnya letupan aja. Jadi oleh karena itu, apakah namanya istana atau Pak Jokowi atau pemerintah, memang Pak Jokowi tidak beri tanggapan ya. Sejauh ini kan baru KSP. Memberi sih, cuma Pak Jokowi bilang ya itu hak ya untuk bicara gitu. Ya artinya kan tidak frontal, tidak frontal seperti Pak Muldoko kan gitu. Karena itu kontraproduktif juga. Mau ngapain? Orang menyampaikan pendapat silakan aja lah. Ini negara demokrasi kok. Betul. Dan kritik kan bagus. Iya, tinggal koreksi aja. Kita memperbaiki. Iya kan? Tidak usah dilawan, tidak usah ditentang dan mengatakan bahwa ini mau bikin makar, nggak perlu, belum tentu kok. Mereka menyampaikan. Ya kita kadang-kadang terlalu jauh gitu loh. Nah ini memang feeding intelijen ini perlu masuk ke Pak Jokowi. Gitu. Dan Pak Jokowi sudah jelas, sudah menurut saya Pak Jokowi sudah sangat bagus cara dia menjelaskan. Nah, jadi tolong lagi ini tim-tim yang ada di dalam
tubuh pemerintah ini, ya kan, jangan seperti yang ada di PDIP, nyerang lagi. Wah, ini taktik dengan strategi nggak nyambung. Nggak nyambung, mau kemana ini? Gitu loh. Nah, makanya politik itu kan ideologi, taktik, strategi, tekniknya penting kan. Nah, ini kan kalau bicara teknik, udah bicara artificial intelligence, ya kan, sudah bicara di sini ada yang namanya apa? Intelligent operation kan gitu. Nah, itu mesti dilakukan kan. Nah, kalau yang soal tadi ini pakai istilahnya Bang Zulfan sendiri ya. Antitesis. Nah, kan kalau ada gerakan kalau ada putaran kedua, si runner up entah itu Ganjar atau Anies kemudian bisa aja menampilkan diri sebagai antitesis dari Jokowi 02. Ya, Jokowi kan dianggap 02 lah gitu kan. Nah, menurut Bang Zulfan seberapa bunyi itu, seberapa efektif untuk bisa membuat ini kocok ulang jadinya dari segi ranking. Tiba-tiba wah karena ada ini orang suka antitesis, suka perubahan, kemudian 02 melorot gitu atau kalah gitu. Begini Mas, masalahnya sebenarnya kan ketika sudah menjadi antitesis, dia kan harus mengungkapkan apa sih perbedaan-perbedaan yang paling prinsip antara Anies dengan Pak Jokowi, ya kan? Itu kan harus dikemukakan terus dan itu memang harus disampaikan tidak dalam konteks sindiran, gitu loh. Dan harus pas, gitu loh. Kalau nggak pas ini kacau kan. Misalnya IKN, semua orang bilang IKN perlu, apapun alasannya kan. Nah kalau dari sisi saya melihat bangun IKN ini bagaimanapun pasti terjadi, pasti dibangun. Tidak periode Jokowi, tidak juga periode Prabowo, periode siapapun nanti akan terjadi. Dan yang harus kita hitung, kalau sekarang biayanya katakanlah 400 triliun, kita bangun 10 tahun lagi udah bisa 4.000 triliun tuh. Dengan kenaikan harga segala macam ya, tenaga, bahan baku segala macam, angkutan, wah kita udah tahu lah. Nah, jadi kalau kita sekarang kan ingin membangun sesuatu, sekarang kita bangun kereta misalnya, apakah dengan utang atau tidak, terlepas dari semua kontroversi yang ada. Tapi kalau kita bangun nanti 10 tahun lagi, berapa biayanya yang kita keluarkan? Nah jadi maksud saya, antitesis ini juga harus mencari tesis yang mana nih, ya kan? Tesisnya yang mana yang kamu mau perbaiki ini, itu disampaikan kepada masyarakat, gitu. Tidak penyampaiannya itu tidak tidak emosional, kemudian tidak terlalu menyerang pribadi atau parsial gitu. Parsial. Kan harus ada. Misalnya bicara tesisnya saya mau rubah ekonomi. Uraikan aja. Apa sih problem ekonomi kita, industri kita apa? Ya kan pertanian kita seperti apa? Tapi bukan retorika ya. Gitu loh. Itu harus dengan data yang kuat. Begini loh problemnya. Gitu. Kalau bicara hilirisasi rakyat nggak peduli. Nah, apa sih hilirisasi kata rakyat? Saya sendiri nggak ngerti. Aliran air nih apa? Nah itu maksud saya. Kenapa kita lari ke situ? Jadi yang dipahami oleh rakyat itulah yang harusnya. Ini kan antitesis kan harus melihat tesisnya dulu nih. Betul. Nah, tesisnya apa? Dari segi politik apa? Kalau kamu bilang terjadi situasi yang tidak demokratis, otoriter apa? Yang mananya? Gitu loh. Jadi jelas itu kan. Karena ini saya punya antitesisnya ini. Sintesisnya nanti begini. Jadi jangan putus gitu loh Mas. Nah, kita udah kasih bola sebenarnya. Tapi bola itu nggak diolah, nggak ditendang ya. Mau bilang apa kita? Aduh, ini jadi sesuatu yang memang ternyata lebih complicated dari sekedar retorika ya. Iya. Ada hal yang perlu diselesaikan gitu. Oke, Bang Zulfan, terima kasih atas obrolannya. Ya, pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Oh ya, seruput kopinya.